Oke, selamat datang kembali di channel analisis laporan keuangan oleh Edwin. Video kali ini mau bahas brand Barito Renewable Energy. Ya, ini salah satu saham yang cukup populer gitu ya, yang dibahas orang-orang waktu pas pertama kali IPO ya, kalau nggak salah ya. Jadi pokoknya ini populer banget lah gitu ya, terkenal banget gitu. Apa mungkin harganya naik terus ya, saya nggak tahu gitu ya, karena nggak begitu ngikutin waktu itu. Oke, jadi sebelum kita mulai ya saya disclaimer dulu gitu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin gitu ya, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham. Tentunya dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi pemaparan materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum aja. Bukan merupakan rekomendasi investasi ya. Jadi nggak dimaksudkan untuk ajakan membeli, menjual, atau hold suatu saham yang disebut gitu. Jadi kan disebutnya nih brand nih, jadi ya bukan untuk beli jual atau hold ya gitu, itu kembali masing-masing gitu. Jadi makanya setiap keputusan investasi itu masing-masing ya, tanggung jawab masing-masing individu gitu ya. Jadi teman-teman harus melakukan riset mandiri, harus analisis sendiri gitu ya, konsultasi dengan penasihat keuangan yang berlisensi kalau diperlukan gitu. Oke, jadi untuk Barito nih ya, brand gitu ya. Tiap perusahaan pasti saya akan cek 3 kriteria utama dulu gitu. Selalu saya cek gitu. Yang pertama, perusahaan ini bagi dividen atau enggak gitu ya, punya bisnis yang sehat atau enggak. Ini dua yang terpenting dulu, karena dua inilah yang paling berkaitan gitu. Kenapa gitu ya? Karena kondisi bisnisnya itu harus sehat gitu, baik secara profitabilitas dan secara arus kas. Supaya apa? Supaya bisa bagi dividen. Nah, kenapa sih harus bagi dividen gitu ya? Jadi gini, teman-teman itu pada saat berinvestasi di bursa saham gitu, itu kan ada dua keuntungan ya. Cara mendapatkan keuntungan yang pertama itu adalah dengan capital gain atau kenaikan harga saham. Nah, yang kedua ya lewat dividen gitu. Permasalahannya gini, posisi kita itu kan sebagai pemegang saham gitu ya, kita nggak digaji gitu kan. Kalau ke komisaris, direksi itu kan dapat gaji, enak gitu, udah nggak perlu musingin lah masalah harga saham gitu, pokoknya kerja aja nanti dapat gaji. Kalau kita enggak gitu ya, kalau kita harus sekali dapat dividen gitu. Kenapa? Karena dividen ini adalah bukti kalau perusahaan ini memang terbukti untung gitu ya, kalau terbukti dia menghargai pemegang saham gitu ya. Nggak percaya, coba deh cek, banyak perusahaan-perusahaan tuh ya yang dia untungnya besar gitu, tapi nggak pernah berbagi gitu ya hasil keuntungannya kepada kita pemegang sahamnya. Bertanya-tanya nggak kenapa? Pasti kalau saya sih makin mikir gitu, untungnya gede kok nggak bagi dividen, berarti untungnya itu kutip ya gitu, hanya untung-untungan di atas kertas aja gitu, atau untungnya itu hanya memperkaya direksi dan komisarisnya aja. Apalagi kalau pemegang sahamnya itu merangkap komisaris gitu ya, ada konflik kepentingan gitu. Nah itu kan kita kan merasa dirugikan ya rasanya gitu. Kalau saya sih gitu. Makanya harus cari perusahaan yang bagi dividen gitu. Nah perusahaan yang bagi dividen itu pasti juga kondisi bisnisnya sehat. Sebagian besar pasti sehat gitu ya. Baik profitabilitasnya atau secara arus kasnya. Nah pastiin teman-teman itu membeli perusahaan itu dihargainya harus di bawah nilai wajar. Jadi jangan pas lagi mahal. Kalau lagi mahal nanti harganya turun gitu, karena dalam jangka panjang harga saham nanti akan mengikuti gitu ya, mengikuti value-nya gitu. Layakkah kalau harganya premium terus gitu, atau harganya kemurahan terus gitu. Nah jadi janganlah kita beli nyangkut di atas gitu, kalau beli di harga atas. Jadi ya hitung-hitung aja lah nilai wajarnya di mana. Makanya kenapa sebelum berinvestasi teman-teman itu harus menggunakan akal sehat ya, harus analisis pribadi, harus analisis sendiri, harus percaya diri gitu ya. Jadi jangan percaya sama orang, termasuk jangan percaya juga kata saya gitu ya. Saya di sini kan hanya sharing aja pendapat saya tentang brand ini gitu ya, kebetulan bahasa brand gitu. Oke, jadi karena disebut tadi nilai wajar gitu ya, ya memang konsep yang saya lakukan gitu ya, metode yang saya gunakan ini mengikuti konsep value investing gitu ya. Jadi value investing ya, intinya sih membeli di bawah nilai wajar gitu ya. Value-nya saya gunakan PBV sama dengan 1 gitu. Jadi saya beli PBV-nya kapan ya? Mungkin 0,9, 0,8, 0,7, pokoknya di bawah 1. Jadi ini udah ada nih tabel profitnya. Beli di 0,9 profit 11%. Beli di 0,7 profit 42%. Gitu aja. Saya nggak cari yang multi bagger kok. Carinya yang wajar-wajar aja lah gitu ya. Toh beat the market juga kan 22% juga cukup saya rasa gitu ya. Gitu. Jadi nggak harus yang terlalu tinggi gitu. Take profitnya yang realistis aja gitu ya. Jadi ketika udah harganya misalnya nih di 0,8,
mulai beli pelan-pelan aja gitu ya. Nanti sering berjalannya waktu, kalau perusahaan ini bagus, nanti harga sahamnya itu pasti akan kembali ke nilai wajarnya gitu. Kebetulan saya pakainya yang tadi PBV, akan kembali di PBV 1. Jadi kalau udah sampai PBV sama dengan 1, ya sudah take profit aja. Take profit, atau kalau memang bagus sekali ya hold lebih lama lah gitu ya, nggak apa-apa. Jadi fleksibel gitu ya, nggak harus saklek gitu ya, harus gini harus gitu, enggak. Lihat situasi kondisi aja gitu. Makanya kenapa teman-teman harus punya prinsip dasar gitu ya dalam berinvestasi. Kalau teman-teman pakai pendekatan investasi, apa itu? Yang pertama sabar gitu ya, dan orientasinya jangka panjang gitu. Jadi ya kalau mau investasi ya siap harus ya minimal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah gitu ya. Jangan cepet-cepet sebulan 2 bulan udah harapannya pengen panen profit gitu. Jangan gitu, nggak mungkin gitu kecuali Anda hoki sekali gitu ya. Nah, terus yang kedua gitu apa? Fokus pada value. Jadi Anda harus menghitung value-nya dulu, ya harus Anda hitung dulu sebelum Anda beli gitu. Metodenya bebas. Kalau saya pakai PBV. Kalau teman-teman kalau pakai PER, pakai enterprise value, silahkan. Pakai aja gitu. Yang penting teman-teman pakai value-nya dulu, hitung value-nya supaya nanti bisa menentukan kapan bisa entry-nya. Value-nya udah dihitung nih gitu ya, bebas tadi. Nah, baru ketika udah dihitung margin of safety-nya baru masuk di situ. Makanya teman-teman itu kan ada, misalnya kayak saya nih PBV, ada price dan perbandingan price sama book value. Kalau fokusnya ke price, harga, itu berubah setiap hari. Berubah setiap detik pada saat jam perdagangan. Sedangkan saya fokusnya sama book value-nya nih, value-nya. Itu berubahnya setiap 3 bulan sekali lewat laporan keuangan gitu. Jadi kerjanya itu ya cuma 4 bulan, 3 bulan sekali atau 4 kali setahun. Hitung aja gitu ya, kalau udah murah ya mulai cicil beli. Kalau udah mahal ya mulai take profit, exit gitu. Nanti cari lagi saham yang murah. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan, tapi dalam jangka panjang gitu ya. Jadi jangan termakan sama rayuan, ayo investasi saham gitu ya supaya cepat kaya. Enggak. Membangun kekayaan itu perlu waktu gitu ya. Harga saham juga perlu waktu untuk kembali ke nilai wajarnya gitu. Jadi harus jangka panjang ya gitu. Nah, ini kalimatnya saya bold gitu ya, berulang-ulang saya sampaikan. Jadi jangan kaget kalau memang ada saham yang gocap, itu memang jadi harga gocap ya karena memang perusahaan itu bermasalah gitu ya. Jadi Anda jangan masuk ke saham-saham yang seperti itu. Carilah perusahaan yang udah pasti bagus. Bagus dulu. Baru nanti harganya. Gitu. Jadi dari mana tahu bagus atau enggak? Ya kalau saya sih dari laporan keuangannya aja. Ini nih. Ini yang saya biasa gunakan, fokus aja ke laporan keuangannya ya. Saya nggak peduli analisis sektor, analisis industri, makronya apanya lah itu, saya nggak. Saya fokusnya hanya laporan keuangan, udah biasa saya gitu. Jadi nanti ada bagian-bagian ya, neraca, laba rugi arus kas, dipahami gitu ya, karena memiliki makna satu dengan yang lain, saling berhubungan gitu. Nanti akan ada 7 ciri gitu kalau udah dihitung nih ya, semuanya gitu, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat yang layak diinvestasikan versi saya. Apa aja? Ya ini, sehat, uang kasnya nyata, ada likuiditas, operasinya, berlangsungan operasinya sehari-harinya bagus, bisa bayar dividen tuh ya, nggak bergantung utang, adanya pertumbuhan dan ekspansi jangka panjang ya, dipercayai oleh investor dan kreditor, dan tentunya valuasi dan stabilitas saham gitu ya. Nah, ini yang di dalam kurung ini adalah indikator yang saya gunakan, yang simpel aja gitu ya. Jadi teman-teman pada saat melihat perusahaan jangan terlalu pusing ini bisnis apa, jangan, pahami aja laporan keuangannya gitu. Kan intinya dari laporan keuangan itu cuma satu, ini perusahaan ini menghasilkan untung sama uang kas enggak, berdasarkan tadi modal yang ada atau aset yang ada. Kan itu cuma 3 kan. Neraca ini nanti akan menghasilkan laba rugi dan arus kas, ya enggak? Pahami aja ini gitu ya, yang gampang aja gitu, yang sederhana aja. Nah, saya biasanya harus screening dulu nih, brand ini saya screening, ada 7 syaratnya. Apa aja? Dividennya, saldo labanya, PBV-nya wajib kurang dari 1, PER-nya harus kurang dari 15, CFO-nya positif, CFI sama CFF-nya harus negatif ya. Nah, ini penting sekali gitu, karena saya ini memang cukup strict dengan kriteria saya nih 7 syarat utama ini. Jadi ketika salah satunya ini dia nggak memenuhi syarat, saya langsung close laporan keuangannya, langsung cari saham lain ya, jadi nggak dipaksain.
Jadi laporan keuangannya nanti gimana? Kita pindahkan nanti ke Excel ini, ya. Nih, Excel-nya seperti ini. Ini adalah lembar kerja saya yang saya biasa gunakan, gitu ya. Teman-teman boleh download gratis, ya. Ada di linknya, ada di deskripsi. Passwordnya ALK Edwin. Enak nih, gratis ya. Oh, emang gratis kok, saya bagikan gratis. Oke, nah sekarang kita bahas ke analisisnya ya. Nah, yang pertama apa? Checklistnya dulu ya. Dividend payment history. Nah, ini saya udah dapat datanya gitu ya. Jadi perusahaan ini terakhir bagi dividen itu 2024 ya, dan di akhir 2024 itu ada interim gitu ya. Terus perusahaan ini kalau nggak salah tahun ini nggak bagi dividen ya gitu. Kenapa nggak bagi dividen? Nggak tahu, mungkin memperkuat struktur modal kali, atau mungkin kesulitan arus kas, nggak tahu, saya nggak tahu gitu ya. Jadi kita cek aja di laporan keuangannya ya. Nah, sebelum cek laporan keuangan, pastiin ini satuannya. Ini satuannya masih dalam juta. Sedangkan ini ribuan dolar USD. Jadi harus dibenerin dulu ya, dikali ke 1000 kali kursnya. Kalau saya ada nih kurs dolar, tinggal dipindahin. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja ini ya, 16 juta. Sekian. Oke. Pindahkan dulu nih. Pindahkan dulu kas dan setara kasnya. Ini adalah inti dari laporan arus kas, teman-teman ya. Jadi kas dan setara kas ini ibaratnya uang kas di dalam dompet Anda, dompet perusahaan gitu ya. Kas harus cukup untuk bayar gaji, untuk bayar karyawan, untuk bayar pinjaman, untuk bayar ekspansi usaha, untuk bayar apa lagi ya? Ya itulah. Jadi uang dompet itu kan Anda gunakan juga seperti itu ya, bayar yang punya utang bayar utang, yang punya karyawan ya bayar gaji, yang punya pengeluaran sehari-hari ya bayar pengeluaran sehari-hari. Itu analoginya. Angkanya yang mana? Yang paling atas ini, di aset lancar. Pindahkan aja, isi. Nah, ini kan ada kenaikan uang kas nih, bagus gitu ya. Artinya uang di dalam dompetnya lebih tebal gitu. Langsung loncat ke ekuitas. Nah, ini di ekuitas nih. Yang terpenting adalah saldo laba. Saldo laba ini apa? Gitu ya. Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan gitu ya. Dari perusahaan ini pertama kali beroperasi gitu. Dari pertama kali perusahaan ini berdiri. Nih, nggak tahu PGO berdirinya tahun berapa, nih cek aja nanti tahun berapa. Nah, artinya dari tahun segitu sampai sekarang nih laporan keuangan ini terbit sudah profit 618.000 kali satuannya. Gitu ya, untung tuh, terbukti untung gitu ya. Kalau perusahaannya rugi melulu, pasti dia nggak punya saldo laba, artinya selalu defisit, selalu mengakumulasi kerugian gitu ya. Kan teman-teman punya bisnis nih sendiri ya, misalnya modalnya 100.000, terus di bulan pertama teman-teman rugi 50.000, di bulan berikutnya rugi lagi 20.000, terus nah bulan ketiga untung 10.000. Kira-kira teman-teman masih rugi nggak? Masih rugi ya, masih rugi 60.000 gitu. Jadi jangan pernah terkecoh dengan berita-berita gitu yang adalah di media gitu ya. Misal perusahaan ini untungnya besar, cek dulu saldo labanya ini gimana, masih positif nggak gitu. Kalau masih positif ya memang masih untung gitu. Tapi kalau negatif ya untungnya baru sekali ya nggak menutupi kerugian yang lalu-lalu gitu ya. Harus dibalik dulu akumulasi defisitnya menjadi saldo laba. Nah, ini oke nih gitu ya, ini sudah oke gitu. Nah, ini ada yang kelewat ya tadi di dividend payment history-nya gitu ya. Nah, ini kan tadi bolos satu ya gitu ya, nggak bagi dividen. Berarti ini udah nggak lolos screening gitu ya. Berarti kalau nggak lolos screening ya kita X aja gitu. Perusahaan ini berarti dari awal sudah nggak menarik buat saya gitu ya. Harusnya seperti itu ya SOP-nya. Jadi ininya dulu dividennya dulu gitu, tadi lupa. Nah, jadi ini udah nggak menarik langsung ya, nggak, karena tahun ini nggak bagi dividen yang terakhir gitu. Tapi secara saldo laba ini positif. Nah, langsung pindah ke ekuitas pemilik. Nah, ini nih angkanya yang ini, ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, ini pindahkan juga ke NP-nya ya, kepentingan non pengendalinya. Nah, ini nih 238 57 berapa nih, 750 215 671 215. Nah, nanti keluar tuh, lihat saldo laba terhadap modal awal gitu ya. Tuh, ya kalau ini angkanya 3, artinya modal yang disetor sudah menghasilkan 3 kali modal awal. Ibarat gini, modalnya 1 miliar ya, sudah menghasilkan keuntungan 3 miliar. Nah, ini bagus,
udah balik modal perusahaannya. Cari yang minimal 1. Ya, cari yang minimal 1. Ini bagus gitu. Ya, menarik. Nah, tapi sayang ya, PBV-nya masih mahal. Mana PBV-nya? Nah, ini nih, rasio PBV. Wah, PBV-nya mahal banget ya, 118. Gitu ya, jadi ini super premium, udah nggak masuk di akal buat saya. Udah pasti skip, ini nggak menarik ya, terlalu beresiko tinggi perusahaannya gitu. Karena kan saya carinya yang PBV-nya kurang dari 1 ya, tuh. Oke, langsung lanjut ke laba rugi. Di laba rugi, saya pakai 3 ya, revenue, gross profit, net profit. Nah ini nih, angka yang paling atas. Nah ini nih, pindahin aja. Nah ini kalau revenue-nya naik gitu ya, artinya perusahaan ini barangnya relevan gitu ya, masih digunakan semakin banyak oleh orang. Jadi cari yang revenue-nya naik. Nah nanti cuman di sini tuh nggak ada ini ya, laba brutonya nih. Biasanya saya kadang cari laba bruto nih. Biasanya kan pendapatan itu dikurangi oleh harga modal atau COGS gitu. Jadi bisa ada posnya di sini nih. Nah cuman ini nggak ada nih. Ya kalau nggak ada gimana ya, cari kira-kira. Nah mungkin nah ini agak susah ya biasanya kalau kayak gini ya, agak ribet. Cuman kalau misalnya nggak ada, sepertinya kalau saya di skip aja gitu ya. Yang penting apa namanya, di laba bersihnya gitu. Sebenarnya kalau gross profit itu penting sekali sebenarnya untuk melihat keunggulan produk perusahaan ini gitu ya, karena nanti dari gross profit nanti akan muncul GPM. Nah GPM nanti akan menentukan apakah perusahaan ini punya keunggulan nggak dibanding perusahaan sejenis produknya gitu. Cuma kalau nggak ada ya udah kosongin aja gitu. Kalau saya sih kosongin aja, tapi dari awal juga sebenarnya udah nggak menarik ya. Gitu, langsung loncat ke laba bersih. Laba bersihnya ini pakai yang ini. Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang ini. Ya, nah pindahin aja. 466, 57, 953. Nah, keluar nih langsung ya. PR-nya berapa? Waduh. PR-nya mahal sekali 522 gitu. Artinya apa? Kalau EPS-nya laba per sahamnya ini tetap, maka teman-teman perlu balik modal itu 522 tahun gitu kan. Kalau PR itu jumlah waktu dalam tahun untuk balik modal. 552 5 abad coy. Ini kemahalan banget tuh, makanya nggak lolos screening ya. Ini saham beresiko tinggi sekali ya, saya nggak akan masuk saham kayak beginian gitu. Udah terlalu premium gitu. Nggak peduli saya kalau harganya makin naik, saya nggak peduli ya, karena prinsipnya dari awal ya dia mencari perusahaan yang bagus dulu lalu murah. Setelah itu langsung loncat ke ini, aktivitas arus kasnya. Cari yang mana nih? Nah ini, laporan arus kas ini bisa digunakan untuk memvalidasi tadi pendapatan gitu. Pendapatan ini paling penting gitu ya, karena ini apa ya namanya, untuk menentukan gitu ya, barang kita kan tadi dibeli kan gini nih, karyawan lagi, customer kan beli barang kita gitu ya, kan dia bayar gitu. Nah kalau uangnya diterima gitu, itu masuk ke uang kas ini, receipts gitu ya, tapi di pendapatan diakui gitu ya. Misalnya customer beli jasa ini, beli jasa nih, pakai jasa Anda 100 juta gitu ya. Nah, Anda tulis pendapatannya 100 juta. Nah, tapi customernya baru DP 50 juta. Nah, 50 jutanya baru masuk ke sini uang kas. 50 juta lainnya kemana? Ya nanti teman-teman harus tagih gitu. Ingat, kalau nggak ada uang kas kan mau gimana bayar karyawan, mau gimana ekspansi usaha, mau gimana bayar ke bank gitu. Jadi teman-teman harus cek di sini receipts from customer-nya, validasi ini pendapatannya. Nah ini bagus nih, 305 ya, nih angkanya yang ini nih. Nah tuh, jadi misalnya customer bayar 300.000, teman-teman terima 305.000, tuh bagus. Kalau dia di atas 100% gitu ya, saya carinya itu yang mendekati 100%. Jadi kalau 95% ya masih bagus, tapi jangan terlalu jomplang sekali gitu ya. Nah ini kalau misalnya kayak gini kan bagus gitu. Kalau dia di atas 100% artinya perusahaan ini bisa menagih mungkin piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu ya. Jadi uangnya bisa dikolek gitu ya, diterima gitu. Ini bagus gitu ya, perusahaan yang memiliki manajemen kas yang baik. Nah kita lihat juga nih, uang kas ini nanti Anda belanjain tuh buat bayar supplier, bayar beban bunga gitu ya. Nah, nanti dikurangin tuh uang kas yang diterima gitu. Nanti akan diperoleh kas bersih dari aktivitas operasi atau net CFO. Nah, ini bagus nih, positif ya. Artinya perusahaan ini secara uang kas, secara operasional ini bagus menghasilkan uang tunai yang real, yang nyata.
gitu setelah bayar ini itu. Nanti uangnya ini dibayar juga nih untuk aktivitas investasi atau untuk ekspansi. Nah ini nih, kalau nilainya negatif, ini bagus gitu, nanti perusahaan bertambah besar. Jadi kalau nilainya negatif, ya perusahaan menahan ekspansinya gitu, carinya yang negatif. Positif tuh belum tentu jelek ya, jadi lihat-lihat kondisi. Anda harus mengecek laporan-laporan yang ini, yang kecil-kecilnya ini. Gitu. Nah, terus kita cek pendanaannya. Mana pendanaannya? Nah, pendanaan ini berkaitan dengan pinjaman ke bank. Kalau nilainya negatif, tuh kayak gini nih, pembayaran kembali utang bank. Artinya dia bagus. Gitu. Tapi di sini kan positif tuh ya. Kalau positif artinya dia dapat pinjaman total, gitu. Dari mana taunya gitu. Nah, ini nih tuh. Karena kalau kalau misalnya penerimaan utang bank kan dia positif tuh ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini, nah ini nih. Tuh, ada penurunan gitu ya, penurunan atas kas dan deposito berjangka. Tuh, jadi kalau misalnya dia positif, artinya ya perusahaan bisa dibilang mengambil pinjaman gitu kalau saya gitu. Jadi selalu cari yang nilainya negatif gitu. Nah, makanya teman-teman kalau lihat dari pola brandnya ini, pola arus kas ini ya menurut saya kurang bagus ya, karena si ininya CFF-nya masih positif gitu. Saya carinya yang negatif gitu. Nah ini soalnya ini ada penurunan atas kas ya, penurunan kas deposito. Nah, gitu. Cuman nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Nah jadi kesimpulannya gimana untuk brand? Untuk brand buat saya ini perusahaan nggak menarik ya, karena tahun terakhir ini yang ini nggak bagi dividen, mungkin dibaginya pas interim ini gitu ya, jadi udah dari awal udah nggak menarik buat saya. Nah tapi saldo labanya positif ya, bagus gitu. Nah tapi ya ini nggak masuk akal ini ya, PBV-nya nggak masuk akal, PR-nya juga nggak masuk akal gitu, ini nggak sama sekali nggak masuk akal lah pokoknya. Tapi nah untuk secara arus kas ini sebenarnya CFO-nya positif, bagus ya, dan dia ada ekspansi usaha juga bagus gitu. Cuman mungkin dari CFF gitu ya, masih belum sempurna. Sebenarnya gini ya, kalau misalnya nilai positif juga belum tentu jelek sebenarnya, gitu ya. Jadi Anda harus melihat lagi pos-pos ininya. Cuman kalau saya kadang suka lihat angka finalnya aja. Kalau angka finalnya positif, ya berarti kurang bagus lah, gitu ya. Kalau bukan kurang bagus ya, kurang serak lah, gitu ya untuk masuk gitu. Makanya dari screening checklist ini ada beberapa yang nggak lolos ya, tapi udah ditekankan ini yang 3 yang terpenting. Nah yang ini nih ya, PRPBV sama dividennya gitu. Jadi gimana untuk brand? Buat saya ya nggak menarik gitu ya. Tapi buat teman-teman gimana, menarik atau enggak? Nah itu teman-teman nanti yang menilai sendiri gitu ya. Oke, jadi teman-teman untuk analisis brand sudah selesai gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka gitu ya dengan analisis seperti ini gitu, boleh like, boleh subscribe gitu ya. Boleh juga teman-teman request saham gitu yang mau dibahas gitu. Nanti komen aja gitu, nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Atau memang teman-teman ada pertanyaan seputar investasi saham, komen aja, nanti akan saya balas juga gitu ya. Oke gitu, jadi untuk brand selesai sampai sini gitu ya. Semoga analisis laporan keuangan saham dari POV saya gitu ya, dari sudut pandang saya bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya kembalilah gunakan akal sehat Anda sebelum Anda membeli suatu saham gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman ya jangan percaya saya juga gitu ya, harus analisis sendiri aja gitu ya, harus percaya gitu sama analisis masing-masing. Oke teman-teman, sekian ya analisis hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.